Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berusaha menjelaskan bagaimana teknis mengenai Student Diagnostic Assessment Test (SDAT) di MTes Negeri 1 Wonosobo yang biasa dikenal sebagai SDAT atau tes psikotes atau psikologi yang akan dilaksanakan pada hari Senin 30 Juni 2025. Nah, apa itu SDAT? Tes asesmen diagnostik siswa ini merupakan tes yang umum dalam dunia pendidikan, apalagi dalam kurikulum merdeka, yang biasa digunakan di SMP, MTS untuk mengidentifikasi pengetahuan awal, keterampilan awal, kekuatan, kelemahan belajar yang dimiliki oleh siswa oleh adik-adik semuanya sebelum pembelajaran dimulai. Nah, biasanya ini dilaksanakan menjelang tahun ajaran baru. Hal ini perlu dilakukan supaya pembelajaran dirancang oleh guru sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan siswa atau adik-adik semuanya. Nah, untuk SDAT kali ini di MTes Negeri 1 Wonosobo menggandeng pihak ketiga yaitu EduBrand Indonesia. Nah, untuk tujuan kegiatannya yaitu satu, tentu mengetahui potensi adik-adik semuanya, karakteristik dan kebutuhan pada tahap perkembangan adik-adik semuanya di tahap SDMI ke peralihan menuju SMP MTS. Yang kedua, mengetahui kelebihan dan kesulitan belajar siswa, ya, dari semuanya, kesulitannya di mana dan kelebihannya apa. Membantu guru merencanakan pembelajaran yang efisien dan bermakna, dan memetakan kebutuhan belajar agar guru dapat menentukan strategi pembelajaran tepat, dan memfasilitasi tentunya pembelajaran yang berdiferensiasi atau pembelajaran dengan guru menyediakan berbagai macam model, metode kepada anak-anak semuanya, kepada adik-adik semuanya, supaya adik-adik mendapatkan pengalaman belajar yang beraneka macam. Kemudian bentuk tesnya ada dua, kognitif dan non-kognitif. Kognitif ini pengetahuan literasi dan numerasi awal, meliputi tes fisik, ya, teks fisik atau paragraf fiksi, mohon maaf ya, paragraf fiksi atau memahami bacaan. Kemudian teks informasi atau pada paragraf mengenai informasi berita. Kemudian geometri dan pengukuran dasar, aljabar, aljabar dasar, bilangan, dan ketidakpastian. Yang tentunya ini sudah dipelajari bersama ketika waktu SD atau MI. Ya, jadi kalian tidak perlu belajar lagi untuk tes ini. Kemudian non-kognitif, seperti aspek psikologis dan kondisi emosional siswa atau adik semuanya perlu diukur juga, seperti tes IQ, gaya belajar, tes kecerdasan majemuk, logika dan bahasa, serta gaya belajar dan angket. Untuk jadwal kegiatannya, nanti kita mulai jam 7.00 ya, dan nanti ada apel dulu, ada pengarahan dulu dari panitia atau dari Pak Kepala Madrasah ya. Yang kedua nanti pembagian kartu tes di ruang tes masing-masing. Nanti tentunya di meja nanti sudah tertempel kartu tes ya. Jadi ada dua nanti dibagi dan nempel di meja. Kemudian untuk tes tahap 1 dimulai jam setengah 8 sampai dengan jam 9. Selain ada jeda 15 menit dan tentunya kalian tidak bisa jajan di kantin ya karena kantinnya masih tutup, dan nanti kalian bisa membawa minum atau snack dari rumah. Dan itu mulai lagi jam 9.15 sampai 10.45 ada tes tahap kedua. Nah, selanjutnya untuk pembagian tesnya ini kita sesinya sesi satu saja jam setengah 8 sampai jam 10.45 atau 11.4. Di tahap 1 materi tesnya nanti tes IQ dan angket selama 90 menit, dan tes tahap 2 numerasi, literasi, tes kecerdasan majemuk, dan gaya belajar. Kecerdasan majemuk itu penalaran logika, matematika, dan linguistik itu di kecerdasan majemuk jam 9.15 sampai 10.45 sama 90 menit. Kemudian aplikasi yang digunakan seperti aplikasi CBT waktu kalian tes PPDB ya itu digunakan lagi, namun linknya milih menu ujian yang di ujian 2. Bagi yang belum bisa mengunduh, silahkan mengunjungi link ini ya. Link ini ya. Kemudian untuk perangkat smartphone ya,
Android karena iPhone belum bisa, dan minimal di versi 7.0. Kalau Oppo itu di 7.2.1 itu minimal ya. Bisa dicek di pengaturan HP masing-masing, dan bagi yang terkendala perangkat bisa memanfaatkan komputer atau komputer atau laptop yang disediakan oleh panitia ya. Dan tentunya mengisi dulu di link yang sudah disediakan ya di sini, kendala HP. Selanjutnya untuk aplikasinya ini sudah ada di Play Store ya, tinggal download aja, install dan download cukup mudah ya kan. Selanjutnya untuk penggunaan aplikasinya ini nanti begitu tampilan awal langsung kalian disuguhi untuk mengisi ini ya, masuk ya, diisi kata masuk MASUK kecil semua, kemudian pilih ujian 2 sebelah sini, dan pilih orientasi layar mau potret atau landscape sesuai dengan kenyamanan kalian masing-masing. Kalau kami sarankan menggunakan portrait saja. Dan selanjutnya untuk tampilan selanjutnya ini setelah memilih menu ujian 2, kemudian muncul seperti ini, Edu Brand ya, pastikan muncul seperti ini. Kemudian isi username dan password yang ada di kartu tes. Tentunya seperti ini ya, identitas kartu tes ya. Kemudian sentuh menu login. Nah, setelah menu login, kalian nanti mengerjakan. Setelah mengerjakan selesai, pilih menu yang merah ini keluar ya. Jadi silahkan milih ini menu ini merah ini, kemudian masukkan kata keluar kecil semua. Kemudian muncul tampilan seperti ini, lalu pilih keluar ya, menu keluar ini, lalu sudah selesai semuanya. Dan untuk kartu tesnya nanti seperti ini, ada NISN, nama peserta, kemudian username dan password. Ini nanti dimasukkan di aplikasi. Ada juga kode kelas dan servernya masuk server berapa dan ruangnya ruang berapa. Kemudian untuk jadwal dan materi ujinya Senin 30 Juni ya kan, sesuai jamnya ini. Kemudian jadwalnya, mapelnya, psikologi tes, IQ, dan kuesioner tes atau angket. Tahap 2 ada literasi, numerasi, multiple intelligence test atau tes kemudian tes learning style test atau gaya belajar adik-adik semuanya ya. Multiple intelligence test ini adalah tes kecerdasan majemuk ya kan, nanti sudah dijelaskan. Nah, untuk denah ruangnya yang dipakai ada di sebelah utara lapangan upacara dan di sebelah selatan lapangan upacara. Nanti di masing-masing ruangan ini sudah ada passwordnya, dan passwordnya alhamdulillah ini kecil semua ya, tanpa spasi, double L. Alhamdulillah itu L-nya double ya. Dan kemudian untuk ruang 1 ada di sebelah utara, ruang 2, ruang 3, ruang 4, ruang 5, 6, 7 ada di sebelah selatan lapangan upacara. Kemudian di selatannya lagi ada ruang 8, 9, 10 dan ada lab komputer 1, 2 bagian terkendala, serta di sebelah utara lab komputer 1 ada ruang panitia, nanti standby di sini. Kemudian untuk data ruangnya, ruang 1 di kelas 7 olahraga, ruang 2 7A, ruang 3 dan seterusnya sampai ruang panitia depan lab TIK 1 ya. Nanti untuk daftar pesertanya nanti akan kami share di grup PDB, dan apabila ada pertanyaan kalian bisa menghubungi panitia di kontak person ketua panitia, teknisi, proktor 1 dan proktor 2. Nanti silahkan kalian menghubungi salah satu saja ya, atau mau di grup juga bisa. Oke, budayakan membaca, budayakan literasi. Apabila ada yang tidak paham atau kurang paham nanti bisa ditanyakan langsung lewat WA. Terima kasih atas pertanyaannya, semoga nanti pelaksanaannya lancar, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.